Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan bagian materi dari literatur review yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam melakukan penelitian, khususnya dalam menyusun sebuah skripsi, tesis, serta membuat suatu karya ilmiah. Pada video kali ini, yang menjadi konteks capaian yang akan saya jelaskan nantinya yaitu yang pertama, ada perbedaan dan persamaan dari ringkasan, abstrak, dan sintesis. Kemudian yang kedua, konteks capaiannya yaitu langkah-langkah melakukan sintesis literatur atau teori untuk penelitian. Dan konteks capaian yang ketiga yaitu contoh hasil sintesis literatur sesuai rencana riset penelitian. Untuk konteks capaian yang ketiga ini, contoh sintesisnya saya menggunakan riset penelitian saya sendiri. Nah, berdasarkan konteks capaian tadi, pada poin nomor 1, tentu kita sudah pernah mendengar kata ringkasan, abstrak, dan sintesis. Lalu apa itu perbedaan dan persamaan dari ringkasan, abstrak, dan sintesis? Baiklah, yang pertama yaitu ringkasan. Pada ringkasan ini, kita dapat menyajikan kembali tulisan dari sumber atau teks bacaan asli yang panjang menjadi tulisan teks yang lebih ringkas ataupun pendek. Hal ini dilakukan dengan cara membuat ringkasan poin-poin penting atau ide pokok pikiran yang terdapat dari sumber bacaan tersebut. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pada pembuatan ringkasan ataupun ketika kita membuat suatu ringkasan dari sebuah tulisan ataupun teks, di sini kita meringkas ataupun membuat tulisan yang lebih pendek daripada teks yang aslinya yang lebih panjang dengan cara memilih ataupun membuat poin-poin penting ataupun ide pokok pikiran dari sumber bacaan tersebut. Ketika kita membuat suatu ringkasan, ini bertujuan untuk mengurangi teks bacaan lebih ringkas dari satu sumber asli yang panjang tanpa mengubah makna isi teks asli tersebut. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, jadi ketika kita membuat suatu ringkasan, kita meringkas ataupun membuat suatu tulisan yang lebih pendek, mengurangi isi teks bacaan yang aslinya lebih panjang, namun kita kurangi lagi teks tersebut. Tetapi, kita tidak boleh mengubah makna isi teks asli tersebut. Hanya saja, kita membuat ringkasan poin-poin penting ataupun ide pokok dari bacaan. Kemudian yang kedua yaitu abstrak. Abstrak ini yaitu tulisan singkat ataupun karangan ringkas berupa rangkuman mengenai suatu topik tertentu dibuat dalam bentuk tulisan yang lebih ringkas pada suatu tulisan dengan memberikan suatu gambaran isi tulisan yang telah dibuat. Jadi pada abstrak ini kita membuat suatu rangkuman ataupun ringkasan dari suatu isi tulisan yang telah kita buat tersebut dengan memberikan suatu gambaran apa saja isi tulisan yang telah kita buat. Nah, biasanya pada abstrak ini berisi tentang latar belakang, kemudian ada tujuan, metode yang dilakukan, kemudian ada hasil yang diperoleh, serta kita juga dapat menambahkan suatu kesimpulan dari hasil yang telah kita peroleh tersebut terkait dengan tulisan ataupun topik yang kita buat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sintesis. Sintesis ini adalah suatu gagasan ataupun suatu ide dari sebuah tulisan utuh dan baru yang telah dirangkum dari berbagai sumber rujukan pada literatur, seperti pengertian, kemudian ada pendapat. Nah, hal ini disajikan menjadi suatu tulisan yang baru, mengandung satu kesatuan yang disusun dengan kebutuhan daripada seorang penulis tersebut. Jadi pada sintesis ini kita dapat membuat suatu ide baru ataupun tulisan baru dari pendapat kita setelah membacakan beberapa sumber rujukan. Jadi pada sintesis ini kita tidak hanya menggunakan satu sumber saja, tetapi ada beberapa sumber rujukan yang telah kita bacakan tersebut. Nah, pada sintesis ini berfungsi untuk menyatakan suatu pendapat, gagasan, ataupun ide baru yang diberikan oleh seorang penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Nah,
Hasil yang diperoleh dari sintesis ini biasanya dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, kemudian bisa juga berupa ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Berdasarkan penjelasan saya tadi tentang ringkasan, abstrak, serta sintesis, maka perbedaan dari ketiga hal tersebut di mana pada ringkasan, tulisan dari sumber ataupun teks bacaan asli dalam bentuk tulisan yang lebih ringkas daripada teks asli. Dengan cara kita dapat membuat suatu poin penting ataupun ide pokok tanpa mengubah makna isi teks tersebut. Kemudian abstrak. Abstrak ini tulisan singkat mengenai suatu topik yang dibuat dengan lebih ringkas, di mana isi daripada tulisan tersebut dapat memberikan suatu gambaran dari apa saja yang akan kita bahas, sehingga nantinya seorang pembaca ataupun pembaca yang nantinya akan membaca suatu tulisan kita ini ataupun terkait dengan topik yang telah kita buat ini, mereka bisa mengetahui apa saja nantinya yang akan kita bahas pada tulisan yang telah kita buat tersebut. Kemudian sintesis. Sintesis ini gagasan ide dari sebuah tulisan baru yang telah dirangkum dari berbagai sumber rujukan menjadi suatu tulisan baru disusun sesuai dengan kebutuhan dari penulis. Nah, berdasarkan pemaparan saya tadi, ini sudah terlihat jelas di mana letak perbedaan antara ringkasan, abstrak, serta sintesis. Nah, selanjutnya konteks capaian yang kedua yaitu tentang bagaimana langkah-langkah kita melakukan suatu sintesis literatur ataupun teori untuk penelitian. Nah, berikut ini ada langkah-langkah dalam melakukan suatu sintesis. Yang pertama, kita dapat melakukan dengan cara membaca beberapa sumber rujukan yang mengandung satu kesatuan terkait topik yang dilakukan secara cepat dan kritis. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, mencatat pokok pikiran ataupun ide yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam beberapa sumber rujukan yang dibaca. Kemudian poin yang keempat, langkah-langkahnya yaitu mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Dan langkah yang kelima, melakukan sintesis yaitu dengan cara membuat sintesis dari beberapa sumber rujukan yang telah dibaca dengan menyusun ide baru ataupun pendapat dari penulis. Nah, setelah kita melakukan 4 langkah tadi, maka langkah kelima kita membuat suatu sintesis tersebut dengan cara menyusun kembali suatu ide baru setelah membacakan beberapa sumber rujukan. Kemudian selanjutnya konteks capaian ketiga yaitu contoh daripada sintesis literatur terkait topik penelitian. Ini contoh sintesis literatur terkait dengan riset penelitian saya, di mana yang pertama yaitu sintesis terkait dengan definisi model pembelajaran problem based learning. Pada definisi model PBL ini saya menggunakan 3 sumber rujukan yang telah saya bacakan terkait dengan definisi model pembelajaran problem based learning, maka saya dapat membuat suatu hasil sintesis ataupun contoh sintesis literatur yang saya buatkan tentang definisi model pembelajaran problem based learning. Saya dapat membuatkan suatu pendapat baru ataupun suatu gagasan baru bahwa model pembelajaran problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan permasalahan terkait materi pembelajaran kepada siswa dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama dalam suatu kelompok belajar yang akan melibatkan suatu kemampuan pengetahuan siswa untuk berpikir menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya contoh sintesis yang kedua dari riset penelitian saya ini yaitu tentang kearifan lokal. Di sini saya menggunakan 2 sumber rujukan. Yang pertama, kedua sumber rujukan yang telah saya bacakan tentang definisi kearifan lokal ini, saya dapat membuatkan hasil sintesis ataupun pendapat saya terkait dengan definisi kearifan lokal setelah membacakan kedua sumber rujukan tersebut, bahwa kearifan lokal ini merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki pada setiap daerah dihasilkan dari warisan para leluhur ataupun nenek moyang
masih berkembang seiring dengan berjalannya waktu yang terdapat pada lingkungan ataupun kehidupan masyarakat sampai saat ini juga masih digunakan dan tesis literatur terkait dengan riset penelitian saya selanjutnya komunikasi. Di sini saya menggunakan dua sumber rujukan, di mana pada sumber rujukan. Nah, setelah saya membacakan dua sumber rujukan tersebut terkait dengan definisi komunikasi, maka saya dapat membuatkan suatu hasil sintesis dari kedua sumber bacaan tersebut. Saya dapat membuatkan gagasan baru terkait dengan definisi komunikasi, bahwa komunikasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi yang akan menghasilkan suatu interaksi antara guru dan siswa. Pada proses pembelajaran, komunikasi yang terjadi antara guru menyampaikan suatu informasi terkait dengan pembelajaran dan akan diterima oleh siswa sehingga menghasilkan suatu dampak tertentu. Kemudian selanjutnya contoh sintesis literatur terkait dengan riset penelitian saya, yaitu tentang definisi berpikir kritis. Berdasarkan dua sumber rujukan yang telah saya bacakan tersebut tentang definisi daripada berpikir kritis, maka saya dapat membuat suatu hasil sintesis ataupun ide baru terkait dari sumber rujukan yang telah saya bacakan tersebut, bahwa berpikir kritis ini adalah suatu proses yang melibatkan kemampuan siswa untuk melakukan sintesis, menganalisis, mengevaluasi, dan menginferensi, dan didapatkan dari kegiatan observasi, refleksi, serta mengkomunikasikan tindakan apa yang akan dilakukan. Itulah tadi beberapa penjelasan saya terkait dengan materi literatur review tentang perbedaan dan persamaan dari ringkasan, abstrak, dan sintesis, kemudian langkah-langkah membuat suatu sintesis dan juga contoh sintesis literatur. Dan ini contohnya dari riset penelitian saya sendiri. Ada beberapa contoh yang telah saya jelaskan tadi. Semoga penjelasan dari saya ataupun materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.